ini karena untuk sensus pertanian, karena memang kita sensus pertanian ini hanya cakupannya untuk pelaku petani usaha pertanian saja ya. Tetapi di pertanian ini tidak hanya untuk kita kenal untuk padi, jadi semua ya. Jadi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ya, kemudian peternakan, perikanan, kehutanan, bahkan jasa pertanian. Jadi yang informasi itu yang kita kumpulkan, yang untuk kita dapatkan, dan ini kita akan dapat banyak sebetulnya Mas yang akan kita dapatkan. Jadi nanti kita akan dapat misalnya kita akan bisa lihat nanti direktori pelaku usaha pertanian. Jadi nanti tidak hanya petani yang akan kita kumpulkan, tetapi juga data-data dari perusahaan pertanian nanti. Kemudian ada usaha pertanian lainnya. Jadi ada cakupannya 3. Kemudian juga kita akan bisa melihat Mas, saat ini yang belum tersedia adalah struktur demografi petani. Bahkan kita ini nanti akan dapat siapa saja sih petani milenial yang kita kenal sekarang ini yang belum pernah ada data sebelumnya. Kemudian petani milenial itu bergeraknya di seputar apa? Nah, nanti akan coba dijawab di sensus pertanian ini ya. Bahkan kemudian nanti juga kita akan bisa menyajikan sampai lahan pertanian sampai dengan tingkat desa juga itu ya. Kemudian nanti dan yang penting Mas ini yang kita belum punya, ini nanti sensus pertanian itu juga akan bisa menjadi dasar siapa saja sih mendukung sebagai database untuk UMKM sektor pertanian yang selama ini belum ada Mas ya. Itu salah satu beberapa penting. Jadi masih banyak sebetulnya data sensus pertanian bisa menyajikan terutama mendukung kebijakan strategis di sektor pertanian. Nah, sensus pertanian 2003 ini juga sangat pas sebetulnya karena kita tahu akan ada disusun RPJMN 2024 sampai dengan 2029 Mas. Nah ini kita mencoba sebetulnya sudah memetakan dari awal apa saja sih kebutuhan yang akan bisa disajikan begitu. Bahkan kita akan bisa lihat nanti Mas peta persebaran komunitas yang ada di Indonesia ini Mas gitu ya. Jadi padi itu hanya terkonsentrasi di Jawa. Kemudian kalau di Papua itu apa? Kemudian bahkan lebih bawah lagi di kabupaten itu apa aja. Bahkan nanti kita lihat daya saing dari masing-masing komunitas juga bisa dilihat daripada sensus pertanian ini Mas. Intinya banyak yang apa saja kita lihat nanti termasuk kita bisa mendefinisikan nanti Mas yang belum pernah ada yaitu petani skala kecil. Siapa saja yang akan kita definisi petani skala kecil dan ini sebagai memang karena kita menguji dari BCA tadi itu sehingga bisa keterbandingan dengan negara-negara lain nanti berapa petani skala kecil kita ini di kondisi berapa persen dan ini bisa keterbandingan dengan negara-negara lain karena ini salah satu nanti yang akan menjadi kriterianya sudah menggunakan kriteria daripada FAO begitu Mas. Kalau Baik. selama ini kita menggunakan figurem gitu, kita sudah bisa nanti siapa saja petani skala kecil gitu. Oke. Gitu Mas. Oke, baik Pak Kadar. Saya akan tanyakan ke Pak Dwi terkait manfaat. Sebetulnya sejauh ini Anda melihatnya bagaimana Pak Dwi terkait manfaat dari sensus pertanian ini khususnya terhadap nelayan, petani, atau bahkan pelaku usaha di bidang perkebunan? Ya, sudah barang tentu sangat penting ya, karena sensus atau data ini akan sangat terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Ketika kebijakannya keliru, sudah barang tentu ini manfaat yang diperoleh oleh petani, nelayan maupun yang lainnya ini juga akan meleset juga nanti. Manfaatnya tidak akan diperoleh secara maksimal bagi mereka. Dan kadang-kadang atau bahkan sering juga kan misalnya terkait tadi yang sudah disampaikan juga oleh Presiden terkait dengan subsidi. Subsidi yang harusnya disubsidi A, tapi kemudian yang menerima B kan. Lalu akhirnya apa? Ini pengalaman kami dengan sedulur-sedulur tani, akhirnya pupuk itu dibagi merata saja sehingga tidak tepat sasaran. Dan ini ketidaktepatan sasaran ini amat sangat banyak dan itu amat sangat terkait dengan data. Karena sensus pertanian ini dilaksanakan 10 tahun sekali, perubahan data ini kan relatif cepat perubahan demografi di dunia pertanian. Nah, lalu tadi juga Pak Kadar menyebut-nyebut terkait dengan pemilahan antara skala usahanya, dan ini mungkin kalau dari kami ini menyampaikan saran juga karena apa? Kan pemilahan ini tergantung juga subsektornya, katakanlah subsektor padi, tanaman pangan katakanlah, lahan 1/4 hektar, kepemilikan lahan 1/4 hektar ini sangat berbeda dengan lahan 1/4 hektar di kepemilikan hortikultura. Karena apa? Karena hortikultura ini biayanya tinggi, dan sudah barang tentu risikonya tinggi dan pendapatnya tinggi. Sehingga 1/4 hektar
mencukupi kadang-kadang untuk kebutuhan keluarga. Tapi untuk padi seperempat hektar ya amat sangat jauh dari mencukupi gitu. Lalu terkait dengan pengelompokan, kalau yang sebelumnya kan 2 hektar, 1 hektar, setengah hektar, dan 1.000 meter persegi. Di Pulau Jawa katakanlah ini lahan sudah begitu terfragmentasi, jadi kepemilikan lahan itu rata-rata sudah di bawah 2.500. Ini yang di atas 2.500 sampai 5.000 meter persegi ini sudah relatif jarang. Ini juga saya kira yang perlu menjadi perhatian. Jadi itu, lalu tadi juga disinggung kalau kita mencari ingin mendapatkan manfaat yang optimal, survei tahunan ini juga sangat penting. Selama ini data survei, terutama produksi yang dilakukan oleh BPS hanya untuk padi, dan sekarang ini jagung sedang dilakukan melalui kerangka sampel area. Dan saya kira ini perlu segera untuk komoditas-komoditas lain. Karena apa? BPS sebenarnya yang berwenang, apalagi kita juga sudah sepakat dengan satu data. BPS yang paling independen saya kira. Kalau survei ini, usaha untuk memperoleh data ini dilakukan oleh sektoral, Kementerian Pertanian katakanlah, di sana akan sangat banyak vested interest kan. Itu amat sangat kentara ketika kita melihat data produksi padi sebelum tahun 2018 kan. Betapa padi produksi naik terus tiap tahun kan. Dan ketika tahun 2018 BPS mengeluarkan data hasil KSA, perbedaan antara data dari BPS dan data Kementerian Pertanian 47%. Bisa dibayangkan tidak ada apapun yang bisa kita lakukan dengan selisih data yang sedemikian besar. Sehingga kebijakan sebelum 2018 ini juga amburadul juga terkait dengan kebijakan pertanian maupun pangan khususnya di tahun-tahun tersebut. Jadi ini saya kira, jadi tidak hanya sensus pertanian yang semoga bisa dipersingkat dari 10 tahun ke 5 tahun, tapi juga diberi kewenangan yang lebih besar, anggaran yang lebih besar, tenaga yang lebih besar kepada BPS untuk melakukan survei-survei komoditas-komoditas lainnya tiap tahun. Dan sudah barang tentu ini amat sangat penting karena BPS sudah barang tentu tidak ada kepentingan apapun terkait dengan sana, bisa menghasilkan data apa adanya. Itu saja Mas, beberapa saran dari kami.